Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak, Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak. Saya Ratna Hastati dari SMA Negeri 7 Balikpapan, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut adalah 3 pertanyaan penting dalam modul ini. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, yang pertama, Teacher Center. Saya sebagai guru masih berpikiran bahwa dalam pembelajaran harus mengutamakan guru sebagai pusat pada pembelajaran tersebut. Sumber hanya berasal dari satu, yaitu guru. Kedua, fokus ketercapaian saya adalah materi dan ketercapaian nilai, sehingga terkesan pembelajaran ini terburu-buru atau mengejar suatu materi harus selesai sekian waktu. Ketiga, comfort zone. Saya tidak bisa keluar dari zona nyaman saya sebelumnya. Dan saya tidak menghiraukan gaya belajar maupun karakteristik peserta didik saya. Setelah mempelajari dalam modul 1.1, terjadi perubahan-perubahan yang terdapat dalam diri saya, baik perubahan pemikiran maupun perubahan perilaku. Pertama, perubahan pemikiran. Saya sudah mulai mengerti bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Ilmu itu bisa dari berbagai sumber dan metode belajar untuk mencapai pemahaman yang lebih komprehensif. Yang kedua, pembelajaran haruslah berpusat pada peserta didik, mulai dari menggali pengetahuan yang mereka miliki, pengetahuan apa dasar yang mereka punya, menganalisisnya, hingga menciptakan suatu proyek. Kita harus mencari tahu apa yang peserta didik kita ini senangi. Ketiga, penghargaan untuk setiap karakteristik peserta didik. Bahwa kita ketahui setiap peserta didik mempunyai karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kemudian, perubahan perilaku yang terjadi kepada saya. Saya melakukan pembelajaran yang variatif untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dengan cara-cara yang variasi dan juga pendekatan serta metode, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Kedua, kemerdekaan belajar sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Seperti kita ketahui, setiap peserta didik mempunyai keunikannya masing-masing. Sehingga di dalam kelas, suasana pasti akan berbeda-beda. Yang ketiga, menghargai dan membimbing peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk menjawab pertanyaan ketiga, agar kelas dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain. Pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, serta bermakna dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berbasis budaya lokal setempat. Hal ini sangatlah penting untuk kita terapkan pada peserta didik kita saat ini, mengingat perkembangan pada era digitalisasi ini banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai luhur budayanya. Di sini sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat.
Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, atas ide-ide maupun gagasan-gagasannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka sendiri. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek karakter dan budi pekerti. Culture dan iklim sekolah yang baik akan selalu saya contohkan serta teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap dan mengelola emosi mereka agar dapat menstimulasi menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kelima, tidak ada lagi menuntut tapi menuntun. Inilah peran seorang guru sebagai pamong. Dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. 6. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan di sela-sela pembelajaran yang saya berikan kepada peserta didik saya. Entah melalui quizzes, inquiry, dan lain sebagainya. Serta karena peserta didik saya hidup di era digitalisasi saat ini, mereka tidak lekat oleh gadget dan sosial media, maka sebagai guru, saya akan terus mengembangkan dan meningkatkan pembelajaran saya dengan penggunaan media yang beragam dan bervariatif, menggunakan teknologi dan juga sosial media yang ada, agar tercipta suasana kelas yang jauh lebih menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yang pertama, dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di sekolah. Kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Ketiga, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, tetapi bagaimana kita perlu menanamkan karakter dan budi pekerti yang baik. Keempat, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada peserta didik, menuntun dan melayaninya. Melayani peserta didik sesuai gaya belajar dan karakteristik keunikan dari setiap peserta didik. Demikianlah pemaparan tentang koneksi antar pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.